Seorang pria yang kesulitan move on di hubungan terakhirnya menyewa android pembantu untuk menemaninya. Namun robotnya malah punya perasaan romantis dan obsesi yang mengarah pada perilaku yang semakin berbahaya. Di kamar mandi, seorang pelayan terlihat sedang menyeka lantai. Setelah dia selesai membersihkan, dia berjalan keluar ruangan, meninggalkan tubuh seorang pria tak bernyawa dan tercekik di dalam bak mandi. Sementara itu, Harrison menatap kotak miliknya yang berisi barang-barang mantan pacarnya di atas sofa. Pria ini teringat dengan seorang wanita cantik yang memakai piyama. Beberapa menit kemudian, dia membawa kotak itu ke halaman belakang, menuangkan cairan mudah terbakar ke atasnya dan menyalakan korek api. Pada awalnya dia ragu-ragu dan korek itu pun membakar tangannya sendiri. Namun akhirnya api pun menyala dan ia lalu kembali ke dalam. Di sisi lain, di kamar tidur, Harrison membayangkan Julie hanya mengenakan pakaian dalamnya, memanggilnya ke tempat tidur. Hal itu sangat mengganggunya. Dan untuk dapat tidur, dia kemudian meminum obatnya, tapi dia tersadar kalau hal itu pun hampir nggak bisa bantu dia buat melupakan perempuan itu. Keesokan harinya, Harrison kembali bekerja seperti biasa di kantor rumahnya. Tapi karena dia kurang tidur, kenangan tentang Julie terus menghantuinya. Tiba-tiba, dia menerima pesan teks dari temannya Jason yang mengingatkannya tentang rencana mereka untuk minum malam itu. Singkat cerita, di bar, Jason mengingatkan Harrison tentang perilaku tidak sehatnya karena ia terus-menerus memikirkan mantan pacarnya. What happened to you? Dia bilang Julie adalah seorang gold digger dan mereka terpaut usia yang cukup jauh, yang artinya sebenarnya hubungan itu sudah hancur sedari awal. Harrison menjawab ini baru 3 bulan sejak mereka putus, dan dia pasti akan move on ketika sudah waktunya. Kemudian Jason memberikannya sebuah kartu yang bertuliskan Medroid. Tak lupa dengan layanan dengan kode aksesnya tertulis di belakang. Saat Harrison bertanya mengapa dia memerlukan kode akses, Jason bilang itu karena perusahaan masih melakukan pengujian beta, yang artinya mereka masih selektif dalam memilih pelanggan. Harrison pun mengatakan dia sebenarnya nggak terlalu membutuhkan pembantu di rumahnya. Tapi Jason menjelaskan bahwa Medroid ini lebih dari sekadar pembantu dan memaksa Harrison buat coba saja telepon nomor itu. Malam harinya, karena galau Harrison minum-minum di rumahnya. Tiba-tiba kembali dia teringat Julie meremehkannya dan memanggilnya menyedihkan. Karena Harrison ini tak tahan berada bersama seorang wanita yang penuh gairah dan tak terduga sepertinya. Nah, karena agak tipsi dan gak bisa menahan diri, Harrison pun mengirim pesan kepada Julie mantan pacarnya dan bilang kalau dia kangen. Baru saja bilang gitu, Harrison langsung nyesel, terutama karena mereka udah setuju kalau mereka akan lost contact setelah putus. Beberapa saat kemudian, dia menelpon nomor di kartu yang diberi Jason tadi dan bertanya tentang layanan Medroid. Agen yang menerima telepon meminta kode akses dan menjawab kalau mereka dapat mengirim pembantu untuk sesi pembersihan selama 4 jam besok. Ketika Harrison bertanya tentang layanan tambahan, agennya menjelaskan bahwa unit 5X dirancang untuk menyediakan jenis layanan apapun yang dibutuhkan klien. Dia menambahkan bahwa mereka akan mengirimkan formulir persetujuan melalui email dan mengirim bilnya agar Harrison segera membayar. Beberapa menit setelah bayar, Harrison dapat telepon menginformasikan unit Medroid-nya akan tiba pukul 14 besok hari. Keesokan harinya, pria bermasalah ini terisak-isak di kamar mandi sambil terus mengingat Julie. Sore harinya, bel pintu berbunyi dan dia melihat pelayan yang sama yang sedang membersihkan kamar mandi di awal film tadi berkata bahwa dia sebenarnya adalah robot. Harrison menanyakan namanya dan dia menjawab dia bisa memanggilnya nama apapun yang Harrison suka. Dia pun memberi nama robot itu Mako, nama dari komik yang biasa dia baca saat kecil. Mako kemudian membuka resleting tasnya, menyiapkan peralatannya dan mengatakan dia akan segera membersihkan rumah. Di kantornya, Harrison menerima pesan dari Jason yang menyuruhnya berhenti bekerja dan menikmati pembantunya. Setelah 3 jam, Mako memasuki kantornya untuk memberitahunya bahwa dia sudah selesai membersihkan seluruh rumah. Lalu Harrison bilang karena Mako sudah selesai dengan pekerjaannya, dia bisa pergi. Tapi Medroid bilang kalau dia masih punya waktu 68 menit tersisa dari sesi itu dan bertanya apakah ada hal lain yang Harrison ingin dia lakukan.
Tiba-tiba android itu melepas pakaiannya dan mendekati pria itu. Dia mencoba menghentikannya dan mengatakan dia nggak nyaman karena dia robot. Namun, Mako meyakinkan Harrison, katanya dia bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan wanita manusia biasa. Kemudian dia mulai membuka resleting celananya dan melayani Harrison. Beberapa menit kemudian, dia menuntunnya menuju kamar tidurnya di mana mereka bisa bercinta. Di malam hari karena kejadian tadi, Harrison merasa sangat senang, dan itu berdampak kepada moodnya. Bahkan saat dia mau tidur, ingatan tentang Julie pun tidak mengantuinya seperti biasanya. Di sisi lain, di dalam tempatnya, Mako duduk diam dengan tatapan kosong menatap lampu yang ada di dinding. Keesokan paginya, Harrison menelpon nomor yang sama dan menjadwalkan sesi lain dengan Mako untuk sore itu. Sementara itu, Mako tersenyum ketika lampu menyala, menunjukkan bahwa dia telah dipesan untuk sesi lain. Good morning, come in. Kali ini Harrison melihat Mako membersihkan kamar tidurnya, dan dia mulai modus-modus untuk mendekat supaya dia bisa menyentuhnya. Dan seperti yang dia mau, mereka pun kembali bercinta di hari itu. Beberapa saat kemudian, Mako bertanya apakah dia android pertama yang pernah digunakan Harrison. Dan dia berkata iya. Harrison penasaran. Dia bertanya pada Mako apakah dia sudah pernah dipakai Jason. Dan dia bilang nama itu kedengaran asing. Kemudian Harrison menceritakan bahwa dia baru saja putus dari suatu hubungan dan mengakui bahwa perbedaan usia dan ketidakdewasaan Julie membuat hubungan itu tak berjalan lancar. Mako bertanya apakah dia ingin bertemu dengannya lagi. Dan Harrison berkata dia akan sangat senang bila bisa bertemu Mako lagi dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan si robot. Keesokan harinya dia memanggil layanan Medroid untuk menanyakan apakah dia bisa menyewa droid sepanjang akhir pekan. Dan agen menjawab kalau Harrison butuh charging station dipasang di rumahnya karena baterai unit 5X hanya bertahan selama 8 jam. Is there anything else I can help you with, sir? No thanks. Selanjutnya Chris, si teknisi, datang memasang tempat ngecasnya Mako dan Harrison membawanya ke ruangan kosong di kamar tidurnya. Setelah instalasi, teknisi menjelaskan kalau chargernya Mako itu wireless. Tapi dia harus berada di jarak 2 kaki dari charger itu supaya alatnya bisa berfungsi. Chris juga memberikan Harrison sebuah perangkat yang bisa dia gunakan untuk mengganti robot dalam mode tidur atau membangunkannya. Sebelum dia pergi, Chris bilang dia juga akan mengirim link tempat dia bisa beli pakaian dan mainan yang bisa digunakan Mako. Di malam hari, Mako terlihat memakai pakaian-pakaian yang lebih minim. Mako melihat foto-foto di dinding kantor Harrison dan bertanya apakah dia mau Mako untuk memesan lebih banyak karya seni. Lalu kemudian dia menyiapkan makan malam dan Harrison menyuruhnya duduk di sampingnya. Mako bilang kalau mereka seperti orang yang lagi ngedate. Lalu Harrison bertanya apakah Mako pernah ngedate sama orang lain. Mako mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun pernah membawanya keluar rumah sebelumnya. Lalu Harrison bilang kalau ia akan mengajaknya pergi nanti. Ketika Harrison tahu kalau robot itu bisa tenggelam hingga 10 meter di bawah air, dia kemudian mengajak Mako untuk berenang di jacuzzinya di luar. Mako mengucapkan terima kasih buat bikini yang dibelikan Harrison dan lalu bergabung dengannya di dalam air. Mako bilang kalau dia pengen banget bisa keliling dunia. Dan Harrison berkata dia akan membawanya di suatu hari nanti. Malamnya saat pasangan ini berpelukan di tempat tidur, Mako bilang betapa baiknya Harrison dan bilang bahwa pria lain tidak baik kepadanya. Harrison kemudian bertanya, kenapa Mako ingin tahu apa itu perbedaan antara tidur dan bermimpi. Mako bilang terkadang kenangan buruknya tiba-tiba datang dan dia tidak tahu apakah itu benar-benar nyata atau hanya sekedar mimpi. Lagi asik-asiknya ngobrol, baterai Mako habis dan Harrison membawanya ke tempat chargernya sebelum kembali tidur. Saat sedang di-charge, droid itu mengingat kenangan buruk tentang Jonathan, yaitu pria tak bernyawa di bak mandi di awal film tadi. Mako diikat dan pria sadis itu memukulnya dengan cambuk. Beberapa detik kemudian, robot itu pun kembali bangun dan memperhatikan Harrison yang sedang tidur di kamarnya. Ia lalu menuju ke dapur, di mana dia menemukan sebuah cutter. Tiba-tiba Harrison terbangun karena teriakannya dan dia bergegas pergi ke dapur.
Di sana dia melihat Mako memegang cutter dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun karena dia tidak merespon, pria ini membawanya kembali ke tempatnya. Keesokan harinya Harrison menyalakannya kembali. Kemudian Mako bergabung dengan Harrison di teras, dan ketika dia bertanya apakah dia punya pekerjaan hari ini, dia bilang dia tidak bekerja di akhir pekan. Sore itu maid itu memakai baju barunya dan menari untuk menggoda Harrison. Kemudian Harrison mendekatinya dari belakang dan tangannya seperti mencekik leher Mako. Saat Harrison bertanya apakah dia menyukainya, Mako bilang dia sudah terprogram untuk memenuhi fantasi apapun yang dia inginkan. Harrison memerintahkannya untuk meletakkan tangan dan lututnya di atas meja. Yang jelas membuat Mako tidak nyaman. Mako mengingat Jonathan mengikatnya dan memukul punggungnya dengan dayung sambil dia merendahkan dan menghinanya. Tak berselang lama Harrison duduk di sofa, lalu Mako bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Harrison meyakinkan Mako kalau ia tidak melakukannya, tapi Harrison merasa kalau dia mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Akhirnya Harrison bilang kalau Mako adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi padanya, dan dia pikir dia jatuh cinta padanya. Malam itu sebelum Harrison menempatkan Mako di chargernya, Mako meminta untuk tidur bersama di tempat tidur besok malam. Pada awalnya Harrison berpikir itu adalah ide yang buruk, karena Harrison mau Mako untuk berada di dalam chargernya di malam hari sehingga dia dapat mengisi daya. Tapi Harrison bilang mereka mungkin bisa mencobanya besok. Beberapa jam kemudian Harrison terkejut saat tiba-tiba Mako berdiri di samping tempat tidurnya. Saat Mako menyala dengan kesadarannya kembali, Mako tak tahu bagaimana dia sampai di sana dan kembali ke lemari tempat chargernya untuk melanjutkan pengisian daya. Esokan harinya, pria itu memanggil layanan hotline Medroid dan memberitahu agen bahwa unitnya berkeliaran di sekitar rumah bahkan pada malam hari. Padahal seharusnya dalam keadaan idle dan mengisi daya. Harrison berharap agar agen Medroid melakukan update dan memeriksa apakah ada bug atau kesalahan pada unitnya. Malam itu, pasangan itu duduk di sofa dan menonton film. Karena dia robot, Mako tak begitu mengerti humor. Lalu Harrison menjelaskan adegan-adegan yang mereka tonton itu. Saat sedang berpelukan di sofa, Harrison menerima pesan teks. Dan Mako mendeteksi mood Harrison yang tiba-tiba berubah. Mako bertanya apakah ada yang salah, tapi Harrison berbohong dan mengatakan itu hanya hubungan tentang pekerjaan. Ada urusan yang harus dia selesaikan. Harrison kemudian menuju ke kamar mandi di mana dia membaca pesan dari Julie, menanyakan apakah dia ada waktu luang besok malam agar mereka bisa bertemu. Kemudian di tempat tidur Harrison hendak memantikan Mako, tapi Mako menghentikannya dan berjanji dia akan mengubah dirinya dalam mode tidur kalau Harrison sudah tertidur duluan. Setelah Harrison tertidur, Mako bangun dari tempat tidur dan membaca pesan teks Julie di HP Harrison. Keesokan harinya, Harrison menerima pesan dari mantan pacarnya yang mengungkapkan kegembiraan tentang pertemuan mereka malam ini. Dan pria ini merespons dengan antusias. Di malam harinya saat dia bersiap di depan cermin, dia membayangkan Julie yang akan menghinanya perihal ia menyewa robot hanya agar dia tidak merasa kesepian. Sebelum dia pergi, dia memastikan Mako dalam keadaan mati. Namun hanya beberapa detik setelah dia keluar kamar, Mako melangkah keluar dari lemari. Di restoran mereka bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing sejak perpisahan mereka. Julie mengaku bahwa dia merindukan Harrison dan menyesali banyak hal yang dia katakan. Dia berpikir mereka harus memberikan hubungan mereka kesempatan lagi dan kembali bersama. Julie bertanya apakah Harrison sudah jadi milik seseorang dan Harrison menjawab tidak. Julie menjadi lega dan ia percaya bahwa pertemuan untuk minum hari ini adalah ide yang tepat dan Harrison setuju. Ketika Harrison sampai di rumah, dia menemukan Mako sedang duduk di tempat tidur dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai di situ. Kemudian Mako menyarankan agar mereka bercinta karena baterainya sudah terisi penuh. Tanpa berpikir panjang, Harrison pun bergabung dengannya di tempat tidur. Di tengah-tengah perbuatan mereka, tiba-tiba Mako menjadi panik dan membuat Harrison terpaksa mematikannya. Beberapa saat kemudian, dia menyalakannya kembali dan menyuruhnya untuk kembali ke sleep mode, sehingga dia dapat menghapus malware yang bisa dia deteksi.
Keesokan paginya, Julie mengirim pesan kepada Harrison mengajaknya pergi dinner pada hari Jumat dan pastinya dia menerimanya. Saat Mako membersihkan kamar mandi, Mako berhenti sejenak dan terlihat cemas pada dirinya sendiri di cermin. Sementara itu, Harrison menelpon layanan hotline untuk meminta mereka mengambil si Medroid pada hari Jumat. Harrison sudah tak membutuhkannya setelah hari itu, katanya. Di ruang tamu, Mako terkejut ketika Harrison masuk dan menjelaskan bahwa dia tak dapat mendengarnya karena dia sedang mendengarkan musik di kepalanya. Kemudian Harrison memberitahu Mako karena dia punya proyek besar yang harus dia selesaikan pada akhir pekan, dia akan mengirimnya kembali ke kantor Medroid untuk 1 atau 2 hari. Malam itu, Julie mengirim pesan kepada Harrison daripada mereka keluar pada hari Jumat, dia bisa datang saja ke rumahnya. Di sisi lain, Mako mengambil segenggam obat tidur Harrison dari meja samping tempat tidurnya dan diam-diam menambahkan itu ke anggurnya. Dalam hitungan detik, pria itu merasa pusing dan pingsan di lantai. Kemudian Mako mengirim pesan kepada Julie berpura-pura menjadi Harrison dan menyuruhnya datang ke rumah malam ini, meskipun seharusnya pertemuan itu terjadi besok. Di kamar tidur, pria itu diikat dan disumpal dengan plastik. Robot itu mengangkangi dia dan menggunakan cutter untuk menyayat tubuh pria itu. Saat dia melukai Harrison, Mako tersenyum sadis dan bertanya padanya apakah dia menyukai rasa sakit itu. Mako mengatakan dia ternyata sama seperti semua pria sebelum-sebelumnya, yang melihatnya sebagai orang yang penurut, wanita yang dapat mereka manfaatkan dan lecehkan. Harrison meminta maaf karena telah membuatnya merasa istimewa dan berjanji untuk melakukan apapun yang dia ingin dia lakukan. Namun Mako tahu dia berbohong, jadi dia menggunakan cutter untuk melukai bagian bawahnya dan pria itu berteriak kesakitan. Tiba-tiba saat bel pintu berbunyi, Mako menyumbat mulut pria itu dengan handuk untuk membuatnya diam. Robot itu membiarkan Julie masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Harrison. Curiga, Julie mencoba untuk pergi ke kamar Harrison, tapi Mako mendorongnya ke bawah sofa dan mencekiknya sampai mati. Kemudian dia kembali ke tempat tidur, dia melepas satu stocking dan menggunakannya untuk mencekik Harrison sampai dia mati. Setelah mengambil nyawanya, Mako berbaring di samping tubuh Harrison. Keesokan harinya, Chris dan Cam masuk ke kamar itu, dan dia bertanya apa yang akan mereka lakukan ke unit X5. Chris berpikir mereka hanya akan membersihkan ingatannya seperti terakhir kali. Dan Cam menyimpulkan bahwa hal ini serupa seperti kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Ketika Cam mengambil suatu benda, Chris memperingatkannya untuk tidak meninggalkan sidik jari, karena secara teknis ini adalah TKP dan mereka jangan sampai ditelusuri kembali karena hal ini. Kemudian Chris memberitahu kantor pusat tentang situasi tersebut dan memberitahu Cam bahwa tujuan mereka hanyalah untuk mengambil android, sedangkan tubuh tak bernyawa yang mereka temukan bukanlah urusan mereka.